Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 8A dan 8B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan pembahasan mengenai penugasan yang kemarin sudah Bapak berikan, yaitu di buku pendamping materi atau di bahan ajar siswa ya, halaman 32 sampai dengan 36. Untuk bab kedua mengenai makna kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, untuk pembahasan yang pertama nomor 1, yaitu fungsi konstitusi bagi sebuah negara adalah sebagai dasar negara, sebagai pedoman penyelenggaraan negara ya. Saya ulangi, untuk nomor 1, fungsi konstitusi bagi sebuah negara itu sebagai pedoman penyelenggaraan negara, di mana di dalamnya ini terdapat bagaimana presiden, menteri, MPR, DPR itu bertugas ya, bagaimana para lembaga-lembaga tinggi negara ini bertugas, sehingga di dalamnya memuat mengenai pedoman penyelenggaraan negara. Sedangkan kalau dasar negara dan ideologi negara itu adalah Pancasila. Jadi jawabannya adalah C. Dan nomor 2, untuk konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang poin A. Konstitusi nama lainnya adalah hukum dasar. Jadi dasar negara itu Pancasila, tapi kalau hukum dasar itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi beda ya, ideologi itu Pancasila, konstitusi itu Undang-Undang Dasar. Saya ulangi, ideologi itu sama dengan dasar negara Pancasila ya. Tapi kalau konstitusi itu sama dengan hukum dasar, atau di Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3, Indonesia sangat menentang penindasan yang dialami oleh Palestina. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa. Dalam sebab itu maka kemerdekaan harus ditegakkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adanya ke 1 atau pertama. Jelas dinyatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya nomor 4, negara harus menjamin pelayanan kesehatan bagi para warga negaranya karena sumber daya manusia memegang peran kunci kemajuan bangsa. Hal ini untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini yang keempat, yang terakhir. Dan nomor 5, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu konstitusi yang sudah diakui dunia. Berdasarkan bentuknya, UUD NRI tahun 1945 adalah jenis konstitusi B tertulis ya, karena sudah jelas tertulis dalam sebuah dokumen negara. B tertulis ya. Kemudian selanjutnya nomor 6, berdasarkan penjelasan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kandungan pemikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 mencakup 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang terkandung pada alinea pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas ini ya. Nomor 6 adalah A, persatuan ya. Nomor 7, setelah dilakukannya perubahan atau amandemen UUD NRI tahun 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umumnya, pemilu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Sebenarnya adalah B nomor 7. Dan nomor 8, MPR terdiri dari anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu juga, sama ya, presiden. Hal tersebut merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat 1 A.
Selanjutnya, teori yang beranggapan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan hukum tersebut bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum adalah teori dari kedaulatan hukum. D. 9. Menurut 10, secara implisit dasar negara ya implisit dan ini ya, secara implisit dasar negara Indonesia dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 D. Nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan berikut yang merupakan makna pembukaan pada alinea pertama adalah, kita coba lihat. Nomor 1, motivasi spiritual serta pengukuhan dan proklamasi kemerdekaan yang merupakan rahmat Allah yang berkuasa. Yang kedua, ketakwaan bangsa Indonesia karena ridhonya lah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, terkandung suatu dalil objektif bila tindakan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan dalam penyatakan kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah 11 ya. Jawabannya adalah C, 3. Ini ya, alinea pertama ya. Kalau yang nomor 1, 3, dan 4 itu alinea kedua. Dan selanjutnya berdasarkan soal nomor 11 yang tadi ya, ini kelihatan merupakan makna pembukaan pada alinea kedua adalah 4-nya D ya. Ini adalah 4-nya, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan. Kalau motivasi spiritual dan ketakwaan bangsa Indonesia itu terdapat dalam alinea ketiga. Nomor 13, berikut yang bukan alasan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah. Nomor 13 ini jawabannya adalah D, mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berarti memperkuat negara Indonesia. Bukan. Ya, justru kalau mengubah isi pembukaan ini berarti ini melemah atau menghancurkan atau merubah ya. Karena di dalamnya terdapat dasar negara. Jadi kalau pembukaan dirubah maka Indonesia dipastikan untuk melemah. Makanya sampai kapanpun pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak akan diubah. Nomor 14, berikut ini yang tidak termasuk kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah. 14 ini jawabannya adalah B ya, dapat mengubah bentuk negara kesatuan Republik sendiri. Yang tidak ya, memang tidak bisa mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ini ya, negara kita bentuknya adalah negara kesatuan ya, tidak bisa dirubah-rubah. Nah ini yang selanjutnya nomor 15, berikut ini yang bukan merupakan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar dalam negara Indonesia adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah D, perubahan hidup dalam berumah tangga. Ini tidak bisa dijadikan pedoman ya. Yang Undang-Undang Dasar harusnya dijadikan pedoman negara, bukan berumah tangga. Nomor 16, yang bukan menjadi tugas atau wewenang MPR adalah diantaranya kelihatan ini. Yang bukan tugas dan wewenang MPR adalah, jawabannya adalah D, mengangkat duta dan konsul. Karena mengangkat duta dan konsul ini adalah tugas dari presiden sebagai kepala negara. Karena di negara kita, negara Republik Indonesia, presiden itu memegang peran penting, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Nah, mengangkat duta dan konsul atau perwakilan negara lain di negara kita itu termasuk tugas presiden sebagai kepala negara. Nomor 17, ketentuan tentang sistematika UUD NRI tahun 1945 ditegaskan dalam pasal B ya, 2 aturan peralihan. 19, sistematika UUD NRI tahun 1945 sebelum diamandemen terdiri dari pembukaan ya 4 alinea dan pasal-pasal terdiri dari 16 bab dan 14 pasal. Setelah perubahan amandemen UUD NRI tahun 1945 terdiri dari jawabannya adalah
B ya, 21 bab dan 73 pasal. Selanjutnya 219 memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia merupakan arti dari sifat UUD NRI tahun 1945, yaitu singkat dan supel. Singkat artinya hanya memuat aturan ini dasar ya, aturan pokok. Kalau supel ya bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nomor 20, UUD NRI tahun 1945 menjadi pengontrol apakah norma hukumnya lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, disebut fungsi UUD NRI tahun 1945 sebagai kata. Ini adalah alat pengontrol ya, menjadi pengontrol. Jadi jawabannya adalah C ya, sebagai alat pengontrol. Nomor 21, UUD NRI tahun 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Merupakan maksud dari salah satu fungsi UUD NRI tahun 1945 ada kata pengatur, yang mana C21 jawabannya adalah B, pengatur. Nomor 22, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, adanya kehendak dewan negara untuk menjamin hak-haknya. Nomor 2, adanya kehendak dari penguasa beserta rakyatnya untuk menjamin agar terdapat sistem pengelolaan negara. Ketiga, adanya kehendak para pemimpin negara baru agar dapat kepastian tentang cara penyelenggaraan negara. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara lain yang mendukung. Dari pernyataan tersebut, yang bukan alasan suatu negara sulit UUD itu jawabannya adalah D4. Pilihan 23, pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga mencapai kebulatan mendapat pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak ya, sehingga tercapai sebuah kesepakatan ya, kebulatan atau kesepakatan pendapat ya, pengertian dari 23 jawabannya adalah musyawarah ya. Nomor 24, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. 24 adalah B. Langsung bagaimana? Langsung itu maksudnya adalah bahwa pemilihan yang dilakukan itu langsung memilih orangnya ya, langsung memilih orangnya dan langsung jelas ya, ini misalkan presiden ya, ini jelas orang-orangnya, ini jelas pasangan calon nomor 1, ini jelas pasangan nomor 2, itu langsung. Kalau tidak langsung bagaimana? Makanya perwakilan, misalkan seperti pemilihan DPR ya, karena kalian belum 17 tahun ya, jadi kalian belum bisa untuk memilih ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa untuk memilih anggota dewan ya, DPR itu pasangan calon tidak kelihatan langsung, melainkan hanya gambar publiknya saja dan nama, tidak ada gambar secara langsung, gambar orangnya itu tidak jelas. Nah, siapa yang akan duduk di sana nanti berdasarkan suara partai dan perolehan suara nama itu, apakah dicoblos atau tidak, karena beberapa orang bisa jadi memilih namanya ya, atau bisa jadi memilih partainya karena tidak tersedia gambar orangnya ya. Jadi kalau langsung itu terlihat orangnya ya jelas, oh ini nomor 1, ini nomor 2 ya, nomor 3 dan seterusnya, orangnya tidak ada gambarnya, foto di situ. Kalau tidak langsung itu hanya memilih partai atau namanya saja, tidak ada foto orang yang bersangkutan. Ini pemilihan langsung dan tidak langsung. Nomor 25, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan adalah menjalankan pemerintahan, maka fungsi eksekutif yaitu presiden. 25 A ya. 26, di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut. Yang bukan 26 jawabannya adalah mengikat secara khusus, yaitu H bukan G, bahwa peraturan perundang-undangan itu mengikat secara umum atau secara luas ya, seluruh masyarakat, seluruh lapisan itu terkena suatu hukum tersebut, tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja.
27 melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa adalah cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan B sekolah. Jelasin ya. Nomor 28, cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut. Jawabannya adalah bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan, ya, jawabannya adalah D. Ini ya, D, atau kalau ini direvisi berarti C ya. Ini ada salah cetak. Nah, di nomor 28 ini dianggap bonus ya, karena setelah ada salah cetak jawabannya adalah C atau D. Bergaul dengan tetangga. Jawaban ketiga nomor 29 ya. Memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan merupakan salah satu cara merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan adalah masyarakat luas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara dan warga negara, merupakan salah satu fungsi UUD NRI tahun 1945, yaitu ini ada kata penentu ya. Maka jawabannya adalah penentu, yaitu untuk pembahasan materi pada halaman 32-36 penugasan yang kemarin sudah Bapak sampaikan untuk kalian kerjakan. Bagi yang belum mengerjakan masih saya beri kesempatan, tapi mengerjakan halaman 36-37 yang Romawi 2 ya, yang UEN itu nanti silahkan diisi, kemudian difoto, dikirim ke WA Bapak ya, karena ini sudah kita bahas. Jadi nanti kalian diminta untuk mengerjakan yang lain ya, tenang saja tetap mendapatkan ini. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.